Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri Wina Krisna dengan NIM akhir 217. Dengan saya Laura Juliana dengan NIM akhir 117. Kami akan mempresentasikan tugas besar tentang menyikap kebut demokrasi, potret krisis kepemimpinan, moralitas publik, dan ketimpangan yang mengakar dalam struktur sosial Indonesia. Demokrasi di Indonesia yang digagas sejak era reformasi membawa harapan akan hadirnya sistem pemerintahan yang terbuka, adil, dan berpihak pada rakyat. Namun dalam praktiknya, demokrasi justru dibajak oleh kepentingan elit politik yang dijadikan pemilu sebagai ajang perebutan kekuasaan bukan sebagai sarana aspirasi rakyat. Rakyat kerap menjadi objek pasif, bukan subjek utama dalam proses politik. Di balik simbol-simbol demokratis seperti pemilu langsung dan kebebasan berpendapat, terselubung realitas oligarki, politik transaksional, dan lemahnya partisipasi kritis dari masyarakat. Fenomena korupsi yang terus terjadi serta ketimpangan sosial yang semakin parah membuat demokrasi di Indonesia berjalan tanpa arah dan kehilangan makna sejatinya. Krisis kepemimpinan dalam demokrasi Indonesia. Kepemimpinan dalam demokrasi Indonesia mengalami krisis yang serius. Banyak pemimpin terpilih bukan karena kualitas dan integritas, tetapi karena kekuatan modal dan jaringan elit yang mendukung mereka. Pemilu seringkali menjadi ajang transaksi kekuasaan, bukan seleksi moral dan intelektual. Para pemimpin yang berkuasa cenderung terikat pada kepentingan kelompok penyokongnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada elit daripada masyarakat luas. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi dan institusi negara. Maraknya korupsi yang melibatkan pejabat publik juga menunjukkan kegagalan dalam membangun etika kepemimpinan yang sehat. Menurunnya moralitas publik dan kepercayaan terhadap institusi. Menurunnya moralitas publik menjadi faktor penting yang memperburuk demokrasi di Indonesia. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebar di kalangan eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Rakyat yang melihat pemimpin terlibat skandal justru semakin apatis dan kehilangan keyakinan terhadap institusi negara. Survei menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap partai politik dan lembaga legislatif sangat rendah, menandakan krisis legitimasi yang mendalam. Jika pemimpin tidak lagi menjadi teladan moral, maka demokrasi hanya akan menjadi arena kekuasaan tanpa arah. Karena publik tidak lagi percaya, bahkan enggan berpartisipasi dalam sistem yang dinilai rusak. Selanjutnya, saya akan membacakan ketimpangan dalam struktur sosial. Ketimpangan sosial di Indonesia tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kekuasaan. Rasio Gini Indonesia yang terus tinggi menunjukkan bahwa kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ketimpangan wilayah antara pusat dan daerah memperparah eksklusi sosial. Daerah yang tertinggal itu seperti Papua dan NTT masih kekurangan infrastruktur dasar, sementara pembangunan berpusat di Jawa. Selain itu, dominasi elit dalam politik mempersempit peluang masyarakat miskin untuk ikut serta secara aktif dalam proses demokrasi. Ketimpangan ini membuat demokrasi kehilangan sifatnya yang inklusif dan partisipatif. Fakta dan datanya, berbagai data memperkuat bukti bahwa demokrasi Indonesia belum berpihak pada rakyat banyak. Yang pertama, data dari Oxfam pada tahun 2017 mencatat bahwa 1% orang terkaya menguasai hampir 50% kekayaan nasional. Kemudian, BPS menunjukkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja berada di sektor informal tanpa jaminan sosial. Indeks pembangunan manusia atau IPM sangat timpang antara Jakarta dan Papua itu sendiri. Sementara itu, kebijakan publik lebih banyak menguntungkan pemilik modal besar ketimbang masyarakat terdampak langsung. Kesimpulannya adalah
Demokrasi Indonesia memang telah mengalami kemajuan dari segi prosedural seperti pemilu langsung dan multipartai. Namun, secara substansial, demokrasi kita masih dihadapkan pada tiga krisis besar. Yang pertama, kepemimpinan tanpa integritas, kemudian moralitas publik yang lemah, dan ketimpangan sosial yang mengakar. Pemimpin dipilih bukan karena kemampuan, melainkan karena kekuatan modal. Moral politik yang rendah memperburuk kepercayaan rakyat terhadap negara. Sementara itu, ketimpangan sosial ekonomi mempersempit partisipasi rakyat dalam proses politik. Tanpa pembenahan serius dan menyeluruh, demokrasi hanya akan menjadi simbol kosong yang tidak membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat. Fakta-fakta ini yang membuktikan bahwa ketimpangan dan dominasi elit menjadi hambatan besar bagi terwujudnya demokrasi yang adil. Saran yang kami dapat berikan adalah untuk memperbaiki kondisi demokrasi Indonesia, perlu dilakukan reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, seperti sistem rekrutmen, yang dimana sistem rekrutmen pemimpin harus transparan dan berbasis pada kapasitas serta integritas, bukan hanya popularitas atau kekuatan finansial. Yang kedua ada penguatan moral. Perlu adanya penguatan moralitas publik melalui pendidikan politik dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika. Kemudian ada pemerataan. Pemerataan sosial dan ekonomi harus diutamakan dengan reformasi perpajakan, peningkatan subsidi, dan pembangunan merata di seluruh wilayah, khususnya di bagian Indonesia Timur. Yang terakhir ada dominasi oligarki. Dominasi oligarki dan politik transaksional harus dikendalikan dengan regulasi dana kampanye dan pembatasan pengaruh elit politik dalam media. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.